Saudara, susahnya mendapat pekerjaan membuat pencari kerja berlomba-lomba mencari peluang kerja. Demi mendapatkan sumber penghidupan, mereka rela berdesak-desakan. Ya ampun, yang cewek-cewek! Ya ampun, demi kerjaan, guys! Ini adalah antrian warga yang mencoba peruntungan melamar sebagai PPSU di Balai Kota Jakarta Rabu 23 April 2025. Mereka rela mengantri untuk melamar jadi pasukan Orange lantaran gaji UMR yang ditawarkan dianggap mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Salah satu pelamar, yakni Salman, bilang mencoba peruntungan sebagai pasukan Orange setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Ini adalah kali kedua bagi Salman datang ke Balai Kota untuk mencari pekerjaan. Sebelumnya pengen melamar ini karena baru berhenti kerja, baru resign, terus mau coba peluang di Pemprov DKI Jakarta sebagai PPSU. Iya, sebelumnya jadi driver gitu sih Bang, di ekspedisi. Cuman kan karena ekspedisi kalau mulai setelah lebaran mau disepi menurun gitu. Jadi ada beberapa yang pengurangan juga gitu. Tidak hanya di Jakarta, Kamis 19 April 2025, pencari kerja di Batam rela berdesakan untuk mencari sumber baru penghidupan. Pencari kerja terjebak dalam situasi saling dorong hingga beberapa di antara mereka jatuh ke selokan. Antrian pencari kerja juga membludak di halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu pada 10 April 2025. Di tengah cuaca terik dan antrian panjang, mereka tetap optimistis bisa mendapatkan pekerjaan. Bismillah sih, optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini tadi? Nggak nyangka, karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga itu kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Di Tangerang, Banten, pencari kerja juga ramai-ramai memadati bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Bursa kerja ini juga membuka kesempatan untuk para penyandang disabilitas sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing. Tahun ini job fair ini ya kesempatannya terbuka sekali untuk penyandang disabilitas khususnya karena di tahun ini digabung nih sama teman-teman non disabilitas dan teman-teman disabilitas agar lebih setara lagi, dan sebanyak 50 perusahaan yang mengikuti job fair pada hari ini gitu, dan yang terbuka untuk teman-teman penyandang disabilitas itu cukup banyak gitu. Membludaknya pencari kerja jadi gambaran banyaknya pengangguran dan sulitnya orang mendapatkan pekerjaan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, pemerintah harus menemukan solusi atas persoalan sulitnya warga mencari kerja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, antusiasme warga mendaftar penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP masih terlihat di Gedung Balai Kota Jakarta. Mereka tetap datang ke Balai Kota meski sudah diimbau bisa mendaftar secara daring. Jumat pagi, para pencari kerja sudah berdatangan di Gedung Balai Kota Jakarta. Meski sudah diimbau untuk mendaftar lewat website ataupun kelurahan terdekat, ada pelamar yang mengaku belum mendapat informasi jelas soal pendaftaran ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui antusiasme warga memang sangat besar. Pemprov Jakarta mencatat sudah ada 7.000 lamaran yang masuk. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini. Informasi terkini kita segera ke Balai Kota Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Junaidi Saputra di sana. Selamat siang Okta, bagaimana kondisi terkini di sana dan seperti apa proses pendaftaran PPSU maupun penyedia jasa layanan perorangan?
Selamat siang Bella dan juga saudara. Untuk hari ini memang masih dibuka pendaftaran untuk penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP Jakarta. Kalau tadi kami memantau sejak pagi hari, memang masih ada atau masih antusiasme ya masyarakat untuk mendaftar, tapi memang relatif lebih kondusif, lebih sepi dibandingkan dengan kalau kita bandingkan misalnya hari Selasa lalu, yang mana lebih membludak dan juga antriannya relatif panjang begitu untuk bisa mendaftar. Nah, Bella dan juga saudara, tetapi untuk sekitar saat ini sedang sepi kalau dilihat di belakang saya, karena memang sedang istirahat untuk ibadah sholat Jumat begitu, dan nanti akan dibuka sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Jadi alurnya Bella dan juga saudara, untuk pendaftar ini bisa langsung datang ke Balai Kota Jakarta untuk kemudian membawa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, dan nanti langsung diserahkan di meja yang sudah disediakan sesuai dengan satuan yang ingin didaftar, misalnya PPSU ataupun juga satuan lainnya. Jadi memang ada 4 satuan yang dibuka, yaitu pasukan biru atau tata air, kemudian pasukan putih atau listrik, pasukan hijau itu pertamanan, dan pasukan oranye atau PPSU. Tetapi Bella dan juga saudara, meskipun hari ini relatif lebih sepi, petugas mengatakan tadi sudah ada yang datang sekitar pukul 6 ataupun juga 7 pagi sudah ada yang mulai datang untuk mendaftar. Ada sejumlah dokumen Bella dan juga saudara yang harus dilampirkan. Misalnya saja tadi kami melihat ada yang membawa surat lamaran, kemudian juga fotokopi identitas seperti KTP, kemudian foto diri, SKCK, surat keterangan sehat dari puskesmas, kemudian surat keterangan bebas narkoba, pernyataan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, dan juga surat keterangan tidak menjabat sebagai pengurus RT, RW, LMK atau FKDM. Nah, mereka yang melamar ini ada kriterianya, yakni ada lulusan minimal SD dan berusia 18 sampai 58 tahun, bisa membaca menulis. Para pelamar masih berdatangan ke Balai Kota, Bella dan juga saudara, meskipun sudah diimbau untuk mendaftar lewat website ataupun juga melalui kelurahan setempat. Tapi tadi ada satu pelamar yang mengatakan bahwa ia kurang puas begitu informasinya dari kelurahan, informasinya ia rasa kurang akurat sehingga ia harus langsung datang ke Balai Kota sehingga merasa lebih tepat dan juga lebih pasti informasinya. Tapi untuk lebih lengkap kita dengarkan cuplikan pernyataan dari salah satu pelamar berikut ini. Kalau kemarin sih di PPSU, sekarang untuk yang TTR. Berarti 2 kali? 2 kali. Oke, Pak, ini kan udah ada bukaan dan syaratnya kan minimal lulusan SD. Tanggapannya gimana nih setelah ada bukaan ini? Tanggapannya sih antusias, saya mah positif banget. Nah, ini kan langsung daftar ke sini ya. Kan sebetulnya dari pihak Pemprov udah bilang kalau bisa di kelurahan aja. Nah, kenapa nih langsung ke sini daftarnya? Saya udah tanya ke kelurahan, tapi kata pihak kelurahan belum buka. Langsung ke sini ya? Langsung sini. Ya, harapannya apa Pak Bayu? Ya, harapannya sih biar diterima. Yang mana nih, kan ada 2 lamarannya? Ya, seperti salah satu aja. Sebenarnya sih harapan saya sih PPSU. Ya, Bella dan juga saudara, ada sekitar 1.652 formasi yang dibuka, tetapi untuk periode saat ini ada 1.100, sementara sisanya akan dibuka di periode berikutnya. Sejauh ini, tadi dari pihak Pemprov mengatakan sudah ada 7.000 lamaran yang masuk dan juga diprioritaskan untuk KTP Jakarta. Ini untuk mengonfirmasi tentunya untuk warga Jakarta bisa ikut membangun daerahnya. Dan pendaftar masih dibuka, Bella dan juga saudara, jadi jika ada yang ingin mendaftar bisa langsung ke kelurahan, ada sekitar 267 kelurahan, atau mendaftar melalui website di www.jakarta.go.id. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara terbuka dan tentunya tidak dipungut biaya. Dan ini juga cukup menarik bagi warga Jakarta yang tentunya sedang mencari pekerjaan, karena nantinya jika lolos seleksi maka akan mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta sekitar 5,3 juta lebih per bulannya. Kembali ke Anda Bella di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Putri Oktaviani dan juga Junaidi Saputra langsung dari Balai Kota Jakarta. Selamat bertugas kembali.